Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa tariqatihi ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hadisihi, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi as-sayyi'ata hasanatan tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Allahumma asrah sudurana wa tajawaz an sayyi'atina wa hab lana fahmal anbiya'i wal mursalin wa hab lana fahma salafus salih. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma wa na'udzu bika min ahwali ahli nar. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah parkiran dakwah yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah di malam ini Allah masih memberikan nikmat sehat, nikmat iman, sehingga kita masih diberikan oleh Allah kekuatan, diberikan oleh Allah keistiqomahan untuk melangkahkan kaki kita dari rumah kita menuju tempat ini dalam rangka untuk majelis taklim. Mudah-mudahan kehadiran kita di sini Allah Subhanahu wa taala meridhoinya. Mudah-mudahan kehadiran di sini, kita di sini kelak Allah balas dengan surganya. Amin. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, tema kita pada malam ini apa? Memenuhi urgensi, memenuhi panggilan Allah, panggilan Allah dan Rasulnya. Saya awali tausiah ini di dalam surat Al-Anfal, ayat tentang kita memenuhi panggilan Allah dan Rasulnya. Dalam surat Al-Anfal ayat yang ke-24, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi walirrasul istajibu lillahi walirrasul idza da'akum lima yuhyikum wa'lamu anna Allah yaqulu bainal mar'i wa qalbihi wa annahu ilaihi tuhsyarun. Ini dalil kenapa kita harus memenuhi panggilan Allah dan Rasulnya. Kenapa penting? Nah, ini Allah mengatakan dalam ayat ini, Bapak Ibu, ya ayyuhalladzina amanu istajibu, wahai orang-orang yang beriman, penuhilah. Istajibu, penuhilah. Penuhi apa? Seruan lillahi walir rasul. Penuhilah seruan Allah dan seruan Rasulullah. Idza da'akum, ketika Allah dan Rasulnya menyeru kita. Wa'lamu, ketahuilah, annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbih, bahwasanya Allah yang membatasi antara manusia dan hatinya. Wa annahu ilaihi tuhsyarun, dan kepadanya lah kelak kamu akan dikumpulkan. Nah, ini Bapak Ibu, Allah perintahkan khusus
Ini ada ayat ya ayyuhalladzina amanu. Jadi yang diseru di dalam ayat ini siapa? Orang-orang beriman. Apa? Istajibu lillahi walir rasul. Penuhilah seruan Allah dan seruan Rasulullah. Apapun kondisi kita, dimanapun kita berada, baik dalam kondisi sehat ataupun sakit, penuhi seruan Allah dan Rasulnya. Baik dalam kondisi kaya atau miskin, penuhi seruan Allah dan Rasulnya. Baik dalam kondisi luang atau sempit, baik dalam kondisi banyak masalah atau tidak banyak masalah, yang mana Allah berikan wasiat, Allah berikan petunjuk kepada orang beriman Bapak Ibu untuk memenuhi seruan Allah dan Rasulnya. Ketika kita mampu memenuhi seruan Allah dan Rasulnya, Allah berikan jaminan lima yuhyikum, yang nanti kalau engkau memenuhi seruan Allah dan Rasulnya, Allah akan memberikan kehidupan kepada kalian. Jadi ada keutamaannya, ada balasannya. Siapa yang memenuhi panggilan Allah dan Rasulnya akan diberikan kehidupan. Dalam tafsir disebutkan, saya ambil dalam tafsir Zadul Masir fi ilmi tafsir yang ditulis oleh Imam Ibnul Jauzi. Apa yang dimaksud Allah akan memberikan kehidupan kalian Bapak Ibu? Satu, islahu umurihim fid dunya wal akhirah. Jadi kalau kita Bapak Ibu selalu memenuhi panggilan Allah dan Rasulnya, itu akan diperbaiki. Apa Bapak Ibu? Kita diperbaiki oleh Allah. Urusan kita di dunia dan di akhirat. Ini rezekinya akan diperbaiki oleh Allah, keluarganya akan diperbaiki oleh Allah, ya, ilmunya akan diperbaiki oleh Allah, ibadahnya akan diperbaiki oleh Allah. Yang dulunya kemerungsung sekarang tenang, okay? Yang dulunya maksiat sekarang taat. Jadi di dunia diperbaiki. Maaf, bisa jadi hari ini banyak orang yang hidupnya itu tidak tenang. Hari rezekinya itu seret, banyak masalah, okay? Anaknya sulit diatur, rumah tangganya kacau balau. Bisa jadi, bisa jadi dia tidak memenuhi seruan Allah dan Rasulnya. Dan nanti kita akan bahas apa sih yang dimaksud seruan Allah dan Rasulnya. Allah berikan dulu dalam tadi disampaikan, orang kalau mau memenuhi panggilan Allah dan Rasulnya akan diberikan perbaikan hidup, baik di dunia dengan ketenangan, dengan keberkahan. Di akhirat akan diberikan oleh Allah kebahagiaan. Kira-kira mau nggak Bapak Ibu? Mau nggak? Nah, ini resep, ini petunjuk. Yang kadang-kadang kita itu pada nggak tahu, maka kita diberikan petunjuk oleh Allah. Ini loh, kalau kalian mau bahagia, kalau kalian mau diperbaiki urusannya oleh Allah, ini jawabannya. Gitu. Yang kedua apa? Yang dimaksud diberikan kehidupan adalah baqa'u dzikri al-jamil lahum fid dunya wa hayatil abadi fil akhirah. Diberikan oleh Allah di dunia itu selalu ingat sama Allah. Nah ini orang kalau ingat sama Allah itu bagaimana? Pasti tenang nggak? Tenang. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah dengan zikir kepada Allah hati menjadi tenang. Ini diberikan kehidupan oleh Allah. Kemudian yang ketiga, annahu dawamu na'imihim fil akhirah. Di akhirat kelak akan mendapatkan nikmat. Ketika di dunia dia memenuhi panggilan Allah dan Rasulnya. Nah, ini
Kemudian annahu kaunuhum mu'minin. Orang kalau selalu memenuhi panggilan Allah dan Rasulnya, itu dinilai oleh Allah dia termasuk golongan yang beriman. Li'anal kafir kal mayyit, karena orang kafir pun seperti mayit. Kalau orang mukmin itu hidup. Ya. Nah ini Bapak Ibu, kenapa kita harus memenuhi panggilan Allah dan Rasulnya? Lah pertanyaannya adalah, apa maksud daripada panggilan Allah dan Rasulnya? Disebutkan dalam tafsir ini ada 5. Jadi kalau kita ini insya Allah memenuhi panggilan Allah dan Rasulnya yang diterangkan oleh para ulama tafsir, kita lakukan dalam kehidupan ini, dan yang diseru oleh Allah dalam ayat ini adalah orang beriman. Apa saja yang sesuatu yang mampu menghidupkan kita tadi ya, diperbaiki dunia kita, diperbaiki oleh akhirat kita, kita akan ingat sama Allah terus sehingga hati kita tenang, di akhirat diberikan nikmat, kita dinilai oleh Allah tetap menjadi golongan orang-orang yang beriman. Apa kata ulama Bapak Ibu yang dimaksud memenuhi panggilan Allah, seruan Allah dan Rasulnya? Yang pertama adalah annalladzi yuhyikum kullu may yad'ur rasul ilaih. Yang dimaksud memenuhi panggilan Allah dan Rasulnya itu adalah mentaati setiap apa yang diseru oleh Rasulullah ini. Insya Allah kalau hidup kita ini kalau mematuhi Rasulullah, sabda Rasulullah kita kerjakan, sunnah Rasulullah kita lakukan tanpa banyak protes, kita lakukan dengan semampu kita, insya Allah Allah akan berikan pada kita di dunia ini kehidupan yang baik. Nah kita ini harus tahu, orang tuh kalau taat sama Rasul, insya Allah nggak akan disia-siakan, betul. Dan taat sama Rasul ini jangan dibatasi hanya pada pakaian, ya, hanya pada fisik, tapi kita harus mentaati Rasul itu dari segala aspek, baik aspek ibadah, baik aspek akhlak, baik aspek sosial, baik aspek ekonomi, muamalah dan lain-lain. Karena semua sunnah Rasul itu banyak. Dalam bertetangga ada sunnah Rasulnya, dalam berjumpa dengan sesama muslim enten sunnah Rasulnya. Gimana itu kalau sunnah Rasulnya itu apa? Ketemu sama muslim mengucapkan salam, kemudian salaman, ya, tentunya ya laki sama laki ya, perempuan sama perempuan. Insya Allah dosanya akan rontok. Kata Nabi, tidaklah dua orang muslim bertemu dia salaman maka kecuali dosanya akan gugur. Termasuk sunnah Rasul apalagi bersin. Bersin itu kita disunahkan untuk mengucapkan apa? Bukan alhamdulillah. Yang mendengar doakan enggak? Yarhamukallah. Kemudian yang bersin lagi, yahdikumullah wa yuslihu balakum. Semoga Allah memberikan petunjuk dan memperbaiki keadaanmu. Itu ternyata disunahkan. Terus kalau kita lagi bersin, sunnahnya bagaimana adabnya? Ditutup. Kalau nggak pakai tangan, pakai baju. Tapi yang lebih baik pakai tangan. Nanti kalau tangannya kena bisa dicuci. Kemudian bersin sunnahnya lagi apa? Jangan keras. Biasanya kan banyak orang bersin itu diloske ya, sampai kacanya bergetar. Wes mono muncrat meneh, waduh ya Allah. Ini salah satu contoh sunnah. Ya insya Allah kalau kita berusaha menteladani sunnah Rasul, apa yang disuruh oleh Rasul, jangan tanggung-tanggung Bapak Ibu. Insya Allah jaminannya surga. Kata Nabi di sini. Kata Nabi ya dalam sebuah hadis riwayat Abu Hurairah, kullu ummati yadkhulunal jannah. Setiap umatku itu pasti masuk surga. Amin Allahumma. Ilaman aba, kecuali yang tidak mau. Para sahabat tanya, heran,
mosok omong umat Kanjeng Nabi sing ora gelem mlebu surga. Ternyata ada. Siapa itu? Kata Nabi, man atau ani dakhalal jannah wa man asoni faqad aba. Sapa sing taat karo aku dekne mlebu swarga, sapa sing maksiat karo aku dekne mlebu neraka. Niki dikandani sunah Rasulnya kayak gini kalau bersin, alah sunah-sunahan. Nah, sebetulnya aku wahing rausan, alhamdulillah. Dikandani kalau salam ketemu sama muslim, alah salam-salaman bareng. Sebetulnya kan loroi monggo. Ya monggo tapi ditambahi. Assalamualaikum, itu malah pahala nih. Nabi juga ngatur masalah salam dalam hadis yang naik motor, naik mobil mengucapkan salam dengan yang jalan, yang memulai salam yang naik mobil atau motor, yang jalan memulai salam daripada yang duduk, yang sedikit mengucapkan salam kepada yang banyak. Nah, ini jadi Bapak Ibu, itu ternyata sunnah ya. Nah, kemudian yang kedua, orang yang melaksanakan seruannya Rasulullah sebagai bukti cinta dia kepada Allah. Kalau kita cinta sama Allah, dia lakukan dong sunnahnya Nabi. Surat Ali Imran ayat 31. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Ini ayatnya. Jika kalian cinta kepada Allah, ikutilah aku. Maksudnya Rasulullah. Insya Allah kalau engkau mengikuti aku, Allah akan cinta kepadamu, Allah akan mengampuni dosa-dosamu. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ini termasuk salah satu makna dari seruan Allah dan Rasulnya. Ada lagi, orang kalau selalu mengikuti seruan Rasulullah, dia tidak akan tersesat. Kata Nabi, taraktu fikum amroini intamasaktum bihima lan tadilu abada. Kitabullah wa sunnati Rasul. Aku tinggalkan kepada kalian dua perkara yang kalau kalian pegang erat, insya Allah tidak akan sesat. Apa itu? Al-Quran dan Sunnah. Ini Bapak Ibu, ini diperintahkan kepada orang beriman. Okay? Kemudian yang kedua, makna seruan Allah dan Rasulnya apa itu? Kata ulama, yaitu menurut Mujahid, annahu al-haq. Annahu al-haq. Orang yang memenuhi seruan Allah dan Rasulnya, itu kata ulama tafsir adalah kebenaran. Tadi yang pertama apa? Seruan Rasulullah, menjalankan sunnah Rasulullah. Yang kedua adalah mempertahankan kebenaran. Insya Allah kalau kita di dalam mempertahankan kebenaran ini, tadi sudah kita sampaikan, Allah akan memperbaiki kehidupan kita, memberikan nikmat, hidup kita tenang. Apapun kondisinya, yang penting kita harus tetap dalam kebenaran, dalam kondisi baik, jangan sampai menyimpang. Okay? Nah, kebenaran itu apa? Kebenaran adalah sesuatu yang datang dari Allah. Dalam surat Al-Baqarah ayat 147, Al-haqqu mir rabbika fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran itu datangnya dari Allah dan jangan kalian ragu. Tapi memang nggak gampang Bapak Ibu. Kita itu hari ini mau benar itu nggak mudah. Godaane akeh. Ya. Orang mau benar itu nggak gampang. Godaannya banyak sekali. Tapi kalau kita kokoh di dalam kebenaran itu, ya, di dalam ajarannya Allah, di dalam ajarannya Rasulullah, insya Allah kita akan diberikan ketenangan. Ya, makanya salah satu cara merawat biar istiqomah dalam kebenaran, ya kita kumpul dengan orang-orang soleh,
menghadiri pengajian, menuntut ilmu. Jadi dengan ilmu itu Bapak Ibu, kita ini semakin yakin dengan kebenaran itu. Karena yang namanya yakin itu biasanya timbul karena ada ilmu. Kalau orang nggak ada ilmu, pasti akan terjadi keraguan. Nah ini ada dalil-dalil kita disuruh tetap dalam kebenaran. Dalam kitab Madarijus Shalikin, sebagian ulama salaf mengatakan alaika bitoriqil haq, hendaklah engkau menempuh jalan kebenaran, likillati salikin, meskipun sedikit sekali orang yang menapaki kebenaran itu. Wa iyyaka wa tariqil batil, jauhilah olehmu kebatilan, meskipun banyak yang mengikutinya. Apalagi kalau kita mengajarkan ajaran Islam secara kafah, secara menyeluruh, secara bagus, secara baik, pasti terasing, ya enggak Bu? Kata Rasulullah kan, ja'al islamu ghoriban fasayaudu ghorib fatubatil ghuruban. Islam itu datang dengan asing, maka akan kembali kepada keasingan. Maka sungguh beruntunglah orang-orang yang asing. Jadi kita apalagi ya, orang menuntut ilmu kadang di pondok gitu kan, jauh dari informasi kekinian, kadang sampai rumah dia lelek be kancane toko pondok di telepon itu ngerti ra artis iki, ora ngerti. Langsung divonis, ya Allah, artis iki ra ngerti. Jadi seakan-akan justru yang benar itu malah salah gitu ya. Padahal justru kalau dia itu nggak ngerti, artis itu nggak dosa kok. Kalau dia malah nggak ngerti Al-Quran, nggak ngerti sholat, malah berdosa. Kadang-kadang anak-anak pesantren itu kurang percaya diri, padahal yang dia tuntut itu adalah kebenaran. Cita-cita mereka itu sampai tembus langit Bapak Ibu, yaitu akhirat. Maka nanti kalau kita punya anak di pesantren, kita harus motivasi, jangan kamu lemah ya, karena yang kamu tuntut itu adalah ilmu agama, yang cita-cita kamu, masa depan kamu tidak hanya pada dunia saja, tapi sampai akhirat. Ini yang kedua adalah kata para ulama, yang dimaksud seruan Allah dan Rasulnya yang kedua adalah kebenaran. Kemudian yang ketiga, yang dimaksud seruan Allah dan Rasulnya, dan kalau kita istiqomah di dalam hal ini, insya Allah kita akan diberikan oleh Allah kehidupan di dunia tenang, di akhirat mendapatkan nikmat ya, dijadikan oleh Allah orang-orang beriman istiqomah, masya Allah. Yang ketiga adalah kata ulama, yang dimaksud seruan Allah dan Rasulnya adalah anahu al-iman, yaitu kita tetap dalam kondisi iman. Apa iman itu? Iman itu adalah membenarkan dalam hati, kemudian mengikrarkan dengan lisan, dan mengamalkan anggota badan. Maka Bapak Ibu, imannya harus lengkap. Jangan hanya sekedar yakin saja, tapi perintah Allah tidak dilakukan. Ini imannya kurang ya. Bapak Ibu pernah dengar cerita iblis gak bermaksud sama Allah? Pernah gak? Nah, itu kan terjadi kan, ketika Allah perintahkan malaikat untuk sujud kepada Adam, malaikat sujud, kecuali iblis enggan dan sombong, dan dia termasuk golongan yang kafir. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan kepada iblis untuk sujud kepada Adam, dia tidak mau. Alasannya apa Bapak Ibu? Saya lebih baik dari Adam. Ana khairum minhu khalaqtani min nari wa khalaqtahu min tin. Aku lebih baik dari Adam karena Engkau ciptakan aku dari api, sedangkan Adam dari tanah. Akhirnya iblis diturunkan oleh Allah dari surga,
divonis oleh Allah jadi golongan kafir yang besok akan masuk ke dalam neraka jahanam. Apa yang dikatakan oleh iblis? Robbi fa'andirni ila yaumi yub'atsun. Iblis itu sudah divonis oleh Allah menjadi golongan kafir, tapi masih mengatakan Robbi, masih mengakui iman. Tapi kemaksiatan iblis, kesombongan iblis adalah dia tidak mau taat kepada perintah Allah, melawan Allah dengan akalnya, bahwasanya saya nggak mau taat sama engkau wahai Allah karena saya lebih baik dari Anda. Makanya orang yang pertama kali, golongan yang pertama kali melawan perintah Allah dengan akalnya adalah iblis. Emangnya nggak ada yang mewarisi? Ada. Dari kalangan manusia Allah mengharumkan ini tidak sami'na wa atokna, malah dianalisis. Misalkan Allah itu mengharumkan babi, jelas ayatnya hurimat alaikum maitatu wa damu wa lahmul hinjir. Iblis dari golongan manusia ini ngomong gini, loh babi itu halal gitu, pakai ayat lagi, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Roh kami tidaklah menciptakan sesuatu sia-sia. Jadi kalau babi nggak dimakan itu sia-sia, mubadir. Bahkan kita di setan-setan kebuka, innal mubadirina kanu ikhwana sayatin. Coba itu melawan perintah Allah dengan akalnya. Apa siksa neraka itu nggak sakit, katanya gitu. Loh, kan setan itu kan iblis kan diciptakan dari api, ya. Ketika mereka nanti masuk ke neraka, api ketemu dengan api, kira-kira sakit atau tidak? Hartanya, wajah itu bi amwali. Ada Bapak Ibu perintah Allah dan nabinya yang berhubungan dengan harta, ada nggak? Ada. Contohnya apa? Haji, zakat, terus mulai sebentar lagi apa? Kurban, sedekah, membantu fakir miskin, anak yatim. Jadi kalau kita mau melakukan itu tanda bahwa iman kita benar. Juga harus mau mengorbankan anfus. Anfus di sini ya waktunya, ya tenaganya, ya pikirannya. Ada panggilan Allah, hayya sholat, isih repot ngurusin dunia, habis itu dia tinggalkan dunia, kemudian dia menuju ke masjid sholat berjamaah. Ini tanda bahwa imannya benar. Kursiah imamnya urut teko, kalau saya betul imamnya wis teko, kursiah isih sholat sunnah, wis sholat sunnah, kursiah burung komat, wis komat, kursiah dikira uruban, teko malah sholat dirian. Ya Allah, ya sampai sih, cuma kurang afdol. Kemudian orang yang melakukan itu ulaika humus shadiqun, mereka adalah orang-orang yang benar imannya. Gelarnya shadiq. Dan kalau kita berbuat seperti ini, insya Allah tidak akan disia-siakan oleh Allah. Allah pasti akan memberikan surga. Karena kita telah mengorbankan yang kita cintai, harta, pikiran kita, tenaga kita, waktu kita. Itu pun maaf ya, kalau kita mengorbankan harta, mengorbankan waktu, mengorbankan tenaga, mengorbankan pikiran, itu kalau ditimbang untuk menukar surga, sebenarnya juga masih kurang. Surga itu harganya mahal. Dalam surat Al-Ma'arij itu diterangkan itu, surga itu ditukar dengan
anaknya, istrinya, saudaranya, bahkan manusia seluruh dunia ini yang jumlahnya kurang lebih 7 miliar untuk mengganti satu orang yang dia masuk neraka, dijoli, dibarter 7 miliar itu masuk neraka, dia masuk surga, itu aja nggak bisa kok. Ada lagi, ada orang yang seandainya punya 2 kali lipat dunia dan seisinya, berarti dia orang kaya raya ya. Dunia saisi niki udah deknen. Dia masuk neraka supaya ditukar. Dia masuk surga nggak bisa. Surga ditukar dengan dua dunia dan seisinya, nggak bisa. Surga ditukar dengan 7 miliar manusia, nggak bisa. Makanya kita berusaha masuk surga dengan rahmat Allah, Bapak Ibu. Berusaha untuk ikhlas, berusaha untuk benar amalnya, berusaha untuk totalitas. Kadang-kadang kita ingin surga, tapi yang kita berikan untuk surga apa? Sisa Jumatan, merokota amal, etok-etok zikir, gimana? Merokota amal sepatu, subhanallah. Kota amale meh cedak Allah, astagfirullah. Kota amale lewat, alhamdulillah. Insya Allah jamaah mriki mboten nggih. Mboten benten apa? Ibu-ibu ya ngono, infak sisa uang belanja. Ngoten niku. Ayo ning mall nggo duit 2 juta, enteke 1.999.500. Susuke piro, Bu? Lebok endi? Muline piye? Mulane ning kotak infak iki akeh-akeh gambar napa? Kapiten Patimura nggawa golok. Ya, ana sing ngomong sepetekan ikhlas Ustaz. Ya syukur-syukur akeh ikhlas. Sebab inna idhamil jazak ma'al idhamil bala. Sak gede-gedene pahala niku tergantung beratnya amal. Tukang beca infak 100.000 dengan pegawai BUMN 100.000, itu besar mana pahalanya? Nah, pekerja yang gajinya ratusan juta infak 100.000 serak kerosok. Ya tukang becak niku 100.000 direwangi Walter tekan Tembalang kok. Lewat Cigal Bencak melorot meneh. Ya Allah. Apa meneh dalane ngene-ngene ya berat. Ya. Ampun paringi sisa-sisa tenanan. Infak yo tenanan diniati. Taklim. Wah niki nuntut ilmu, kadang-kadang yang kita berikan sisa pikiran, sisa waktu. Yen kerja ning kantor teko gasik jam 8, laptop dinyalake ngantek sore, bahkan lembur motone ra kedep blas. Bahkan disuruh karo 3 gelas kopi tambah udu. Tapi kalau ngaji ustaz ge salam wis tir-tir. Assalamualaikum. Kemudian ustaz ceramah gua tambah turu ngantuk. Ketika ustaz wassalamualaikum lho wis batal. Ya Allah, enten boten sing turu iki. Sholat, nah ini sholat sisa tenaga. Sholat sisa tenaga, sholatnya sedian tembok, imam itu sitik, dunau-neke. Pak Imam, gimana duri oleh perasaan kamu kesel gitu. Ya Allah, niki ya. Jadi Bapak Ibu, iman itu penting untuk kita jaga, untuk kita rawat. Dengan cara apa? Dengan cara continue dalam amal. Kemudian yang keempat,
Apa yang dimaksud seruan Allah dan Rasulnya? Kata Imam Qatadah, yaitu ittiba'ul Quran, yaitu kita mengikuti Quran. Berarti kita harus sibuk dengan Quran. Kalau orang beriman kok waktunya untuk kesibukannya untuk Quran, membacanya, mengkajinya, mengamalkannya, menghafalkannya, mendakwahkannya, insya Allah dia termasuk orang-orang yang istajibu lillahi wa lirrasul. Apalagi maaf, orang sibuk dengan Quran itu pilihan Bapak Ibu. Kalau orang sudah diberikan oleh Allah kemudahan untuk dekat dengan Quran, tolong dijaga. Sebab Rasulullah itu pernah mengadu kepada Allah tentang banyaknya umatnya yang melalaikan Quran. Surat Al-Furqan ayat 30. Wa qala Rasul ya Rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Rasul berkata, ya Rabb, sesungguhnya kebanyakan kaumku itu melalaikan Al-Qur'an. Jadi kalau Bapak Ibu kok sudah alhamdulillah bisa istiqomah, punya pengajian halaqah Quran ya, kemudian bisa istiqomah sehari baca Quran, tolong dijaga. Apalagi punya keistiqomahan belajar tafsir, tolong dijaga, karena besok Quran itu bisa memberikan syafaat kepada kita. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumil qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Quran, karena besok Quran itu akan menjadikan syafaat di hari kiamat. Ini termasuk bagian seruan dari Allah dan Rasulnya. Apalagi Bapak Ibu, kalau kita lihat sejarah Quran, kadang-kadang kita ini kalau bisa dibilang ya bahasa kasarnya tuh tidak perasaan sama Nabi kita. Kalau kita melalaikan Quran, bayangkan Nabi kita itu memperjuangkan Quran berapa tahun? 23 tahun. Quran itu kan turunnya Masya Allah istimewa, 2 periode, dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah pada malam Lailatul Qadar. Quran turun secara langsung 30 juz pada malam Lailatul Qadar. Kemudian dari Baitul Izzah turun ke dunia, Quran turun secara berangsur-angsur selama 23 tahun lewat malaikat Jibril. 23 tahun Rasulullah menyampaikan Al-Quran. Menyampaikan Quran bukan sekedar menyampaikan Bapak Ibu, juga diiringi dengan ujian yang berat. Nabi menyampaikan Quran dicela, Nabi menyampaikan Quran dikatain majnun, gila. Nabi menyampaikan Quran dikatakan tukang syair, yang lagi viral ya. Nabi menyampaikan Quran dikatakan pendusta. Nabi menyampaikan Quran dilempari kotoran. Nabi menyampaikan Quran terusir dari Mekah menuju Madinah. Proses hijrahnya ke Madinah penuh lika-liku, jalan kaki, tidurnya di gua, dikejar-kejar oleh orang-orang kafir Quraisy. Untuk apa? Menyampaikan wahyu Allah yang mudah-mudahan wahyu Allah ini bisa menyelamatkan umatnya dari kesesatan. Itu perjuangan Nabi Bapak Ibu, 23 tahun, 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah. Tapi apa balasan umatnya terhadap Rasulullah di dalam memperjuangkan Quran? Mereka banyak melalaikan Al-Quran. Dalam taraf yang paling rendah terhadap Quran, apa itu? Hanya belajar membaca Quran saja tidak mau. Naudzubillah. Padahal dia tidak bisa baca Quran. Maka hormatilah perjuangan Rasulullah. Bagi siapa saja yang hari ini menjadi umatnya Nabi, berusahalah untuk membaca Quran, belajar membaca Quran. Kalau dia tidak bisa membaca Quran,
Kalau yang sudah bisa membaca Quran, hormatilah Rasulullah di dalam memperjuangkan Al-Quran dengan membacanya setiap hari. Kalau bisa naik level lagi setelah terbiasa membaca, ayo kita tingkatkan level kita, berusaha untuk menghafal sedikit-sedikit dari Al-Quran. Masa dari kecil sampai tua hafalnya cuma 3 kul tok? Apa saja itu? Qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu tambah siji qul ya ayyuhal, itu pun nggak selesai-selesai. Kenapa? Saya muter terus. Qul ya ayyuhal kafirun a'budu ma ta'budu wa la antum a'buduna ma a'budu wa la na'budu ma ta'budu wa la antum a'buduna ma a'budu wala na'budu ma batu wala antum abduna ma'bud. Jadi iso mlebu ra iso metu. Nah niku. Wong tinggal laku mewah kali kok. Lah niki. Itu semua butuh perjuangan. Orang menghafal Quran tidak hanya haknya orang-orang yang hari ini di pesantren tahfidz, kita juga berhak. Tapi butuh perjuangan. Kadang-kadang kita ngapal watini iso bablas wal asri kok. Nggih nggih. Watini wa zaituni wa turi sinina wa dzal baladil amin apa khalaqal insana fi ahsani taqwim summa radana sholat sabina illa alladziina amanu wa amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Iki piye? Wong al-balad iso tekan al-mazah kok. Walladzina kafaru bi ayatina hum ashabul mas'am alaihim narum musadah. Ini mandek terus ke bi amadin mumaddadah. Ya Allah. Setelah kita menghafal, naik level lagi, belajar tafsirnya. Sehingga kehidupan kita betul-betul memenuhi seruan Allah dan Rasulnya. Dan yang terakhir, yang kelima adalah yang dimaksud memenuhi seruan Allah dan Rasulnya adalah al-jihad, ya, alladzi yuhyi dinahum wa yu'lihim, yaitu berjuang menegakkan agama Allah, ya, termasuk adanya mengadakan kajian bagian dari membumikan agama Allah, mensiarkan Islam sesuai dengan kemampuan kita. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, ayat ini masih ada terusannya. Wa'lamu. Nah ini yang paling kita tunggu-tunggu. Wa'lamu, ketahuilah anallaha yahulu bainal mar'i wa qalbi. Ini yang bahaya. Ketahuilah Allah lah yang membatasi antara manusia dengan hatinya. Ketika Bapak Ibu, kita orang-orang beriman ini, hidup kita kok tidak sibuk dengan sunnah Rasul, hidup kita kok tidak sibuk dengan kebenaran, hidup kita kok tidak sibuk dengan kebaikan, hidup kita kok tidak sibuk dengan perjuangan untuk agama Allah, hidup kita kok tidak sibuk dengan Al-Quran. Hati-hati, Allah bisa menukar, Allah bisa mengganti selain kesibukan itu. Ini yang bahaya. Dalam tafsir jelaskan, anallah yahulu bainal mu'min wal kafir. Hati-hati niki. Dulunya dia mukmin, gara-gara dia tidak sibuk dalam kebenaran, dalam keimanan, Allah balik menjadi orang kafir. Ini yang paling berbahaya. Yang kedua, anallaha yahulu baina ta'atihi wa maksiatihi. Allah bisa membalikkan kita yang dulunya kita itu taat, sekarang jadi maksiat gara-gara tidak sibuk dengan seruan Allah dan Rasulnya. Bisa nggak Bapak Ibu? Bisa. Dulunya taat sergap ning masjid, gara-gara lalai saiki dadi maksiat. Kata apa betul? Ada. Yahulu baina imanihi wa hawahu.
Dulunya dia ngikuti iman, gara-gara tidak istiqomah memenuhi panggilan Allah dan Rasulnya, sekarang dia menuruti hawa nafsu. Dulunya istiqomah mengatakan bahwa babi itu haram, miras itu haram, sholat itu wajib. Gara-gara tidak memenuhi seruan Allah, disogok dengan uang, diicip-icip dengan harta, sehingga dia menuruti hawa nafsunya. Oh, sholat itu tidak wajib, oh babi itu halal, khamr itu halal. Hati-hati. Dan yang terakhir, yahulu baina qalbi al-mayyit qalbi as-salih ila qalbi mayyit. Hatinya dulu sehat, sekarang jadi sakit gara-gara tidak memenuhi panggilan Allah dan Rasulnya. Wa annahu ilaihi tusarun. Besok kita akan dikumpulkan oleh Allah di akhirat untuk mempertanggungjawabkan amal kita ketika kita hidup di dunia. Demikian, karena sudah isya kita cukupkan. Mudah-mudahan ayat ini berikan nasihat bagi kita semua untuk supaya tetap istiqomah di atas jalannya Allah, jalannya Rasulullah SAW. Mari kita akhiri sebelum kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian dari saya, mohon maaf bila banyak kekurangannya. Aku lupa lihada astaghfirullah wa lakum bila yatawfiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.